Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan mengulas 5 saham blue chip yang harga sahamnya masih terdiskon, dimana kita melihat labanya terus bertumbuh dan juga rutin membagikan dividen. Nah sebelum lanjut, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, dan seluruh keputusan investasi tentu saja menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, jadi ya di Indonesia sendiri kita melihat banyak sekali perusahaan bagus dan juga mencetak laba besar dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Tapi sayangnya harga saham perusahaan itu belum diapresiasi oleh market, sehingga harga sahamnya belum naik. Nah, maka disinilah kesempatan kita sebagai value investor untuk memanfaatkan peluang bagus dan bisa membeli saham blue chip ini di harga murah dan juga terdiskon. Dan tentunya saham-saham ini masih memiliki potensi kenaikan ya, dan juga rutin membagikan dividen. Nah, jadi saham pertama yang akan kita ulas pada video kali ini adalah saham Astra International atau ASII guys ya, untuk kode sahamnya. Untuk Astra International sendiri ini adalah perusahaan yang bergerak di multisektor ya guys ya. Jadi perusahaan holding multisektor yang memiliki banyak sekali lini bisnis atau usaha yang dijalankan oleh beberapa anak usahanya. Untuk bisnis Astra International ada di bisnis otomotif, financial services, infrastruktur dan juga logistik. Lalu ada di sektor properti, information technology, agribisnis, dan juga heavy equipment and mining ya, atau penjualan alat berat dan juga pertambangan. Nah, untuk penjualan alat berat dan pertambangan ini dijalankan oleh PT United Tractors yang juga rutin membagikan dividen. Sedangkan di sektor otomotif ada Astra Auto Parts ya, dengan kode saham auto yang juga rutin membagikan dividen. Sehingga Astra Group ini ternyata ya saham-sahamnya itu rutin membagikan dividen dan juga memiliki banyak sekali lini bisnis usaha. Contohnya saja di bidang pertambangan. Bukan hanya pertambangan batu bara guys, tapi ada juga pertambangan nikel, emas, dan juga perak gitu guys ya. Dan untuk penjualan alat berat juga bukan hanya merek Komatsu, tapi ada juga merek-merek lainnya. Seperti itu. Jadi ini sangat menarik guys ya, dimana harga Astra International ternyata juga belum naik signifikan. Dan masih banyak peluang nih guys ya di IHSG tentunya ya, untuk saham-saham blue chip yang masih terdiskon. Untuk ASII atau Astra International, net profitnya itu mengalami kenaikan sepanjang 2023. Net profitnya atau laba bersihnya naik 16,91%. Untuk price to earning itu di angka 6,31 kali, dan price to booknya di angka 1,08 kali, yang berarti valuasi dari Astra International ini sudah sangat murah guys ya. Lalu kita lihat untuk prediksi dividennya, di mana manajemen perusahaan ini mengusulkan untuk pembagian dividen final 2024 itu di kisaran 420-an ya per lembar sahamnya. Tepatnya di 421 ya per lembar saham, itu usulan dari manajemen untuk dividen final 2024. Yang berarti ya buat teman-teman yang kemarin ya sudah investasi jangka panjang di Astra International, mungkin masih floating loss dan sudah dapat dividen interim, maka potensi dividen yield ya, kalau misalkan membagikan 420 per lembar saham dengan DPR 62%, teman-teman akan dapat imbal hasil dividen yield 10% di harga saat ini ya, 5.275 per lembar sahamnya. Nah, untuk labanya sendiri ya, Astra International ini mengalami kenaikan 16%-an, itu dari 28,9 triliun naik menjadi 33,84 triliun. Dan kalau misalkan ASI ini bisa bagi DPR lebih tinggi ya, sama dengan tahun sebelumnya di angka 89%, maka potensi dividen yieldnya itu bisa tembus 14% dengan dividen final di kisaran 646 per lembar saham. Dan untuk target harganya kita targetkan ya, sesuai dengan konsensus para analis itu di range 7.000 per lembar saham. Nah, guys ya, jadi ada potensial upside atau potensi kenaikan itu sebesar 33%. Jadi di sisi kita bisa mendapatkan dividen dari saham ASI, kita pun sebenarnya bisa mendapatkan capital gain ya guys ya, dari saham yang masih di bawah, dan kemungkinan ini akan uptrend. Kita lanjut ke saham yang kedua yang akan kita bahas adalah PT Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM. Nah, teman-teman sudah tahu guys ya bahwa Telkom Indonesia ini adalah provider untuk jaringan internet di Indonesia.
Untuk TLKM ya atau Telkom Indonesia, net profitnya mengalami kenaikan sepanjang 2023 sebesar 18,36%. Price to earningnya di angka 13,83 kali dan PBV-nya di angka 2,50 kali guys ya. Beberapa waktu ke belakang memang kita melihat saham TLKM ini masih uptrend, tapi di beberapa harinya itu memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya, jadi dapat kita asumsikan bahwa TLKM ini sebenarnya ada flash sale ya atau tiba-tiba terdiskon seperti itu. Nah, untuk dividennya kita sudah coba proyeksikan guys ya untuk dividen final 2024 di mana TLKM laba bersihnya naik ya dari 20,7 triliun menjadi 24,5 triliun, yang berarti Telkom ini adalah sebenarnya perusahaan yang labanya itu masih terus bertumbuh dan kinerjanya masih bagus. Untuk EPS-nya sendiri di angka 248 per lembar saham dengan dividen payout ratio kisaran 60-80%, maka potensi dividen finalnya 149 sampai 198 per lembar saham dengan potensi dividen yield 4-6% di harga saat ini 3.430. Dan untuk targetnya kita ke 4.700-an dengan potensial upside sebesar 37%. Kita lanjut ke saham yang ketiga, ada PT Indofood guys ya dengan kode saham INDF. Nah, mungkin teman-teman juga ya sudah tidak asing lagi dengan produknya yaitu mie Indomie ya guys ya. Meskipun Indomie itu diproduksi oleh anak usahanya yaitu Indofood CBP atau kode sahamnya ICBP, tapi induk usaha dari ICBP adalah PT Indofood ya dengan kode saham INDF. INDF juga banyak sekali guys ya produknya, bukan hanya mie instan tapi berbagai macam produk di consumer ya guys ya, seperti minyak dan juga margarin seperti itu. Nah, untuk Indofood atau INDF ya, laba bersihnya mengalami kenaikan 28,12% ya di tahun lalu. Lalu kita melihat untuk price to earningnya di angka 7 kali dan PBV di angka 0,96 kali. Yang berarti valuasi dari INDF ini sebenarnya masih sangat murah guys. Lalu kita akan proyeksikan dividennya ya dengan laba bersih yang naik dari 6,3 triliun menjadi 8 triliunan. Dengan DPR kisaran 32 sampai 37% ya sesuai dengan historicalnya, maka potensi dividen final dari INDF itu bisa bagi 297 sampai 343 per lembar saham dengan dividen yield kisaran 5% di harga saat ini 6.500 per lembar saham. Dan untuk potensi kenaikan dari INDF targetnya ke 7.500 dengan potensial upside sebesar 15%. Lalu untuk saham yang keempat ya kita akan bahas juga di sini ada GGRM atau PT Gudang Garam Tbk guys ya. Untuk GGRM teman-teman juga mungkin sudah tahu ya produk-produknya adalah di produk rokok. Sebenarnya GGRM ini sudah mulai diversifikasi bisnis, jadi bukan hanya menjual dan juga memproduksi rokok ya guys ya dengan berbagai macam merek ya produksi gudang garam, tapi GGRM ini sudah mulai diversifikasi ya ke bisnis jalan tol dan juga bandara. Nah, ini menarik ya karena kita melihat ternyata GGRM mengalami pertumbuhan laba bersih atau net profit sebesar 91,6%. Lalu price to earningnya di angka 7,21 kali dan PBV di angka 0,63 kali. Yang berarti GGRM ya secara valuasi ini sebenarnya sudah sangat murah. Untuk proyeksi dividen kita melihat guys ya labanya naik dari 2,7 triliun menjadi 5,3 triliun ya, kenaikannya 91%-an. Maka di sini untuk DPR-nya secara historical itu bisa bagi 77 sampai 83% dari laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen. Maka potensi dividen finalnya bisa bagi 2.100 sampai 2.200-an per lembar sahamnya di harga saat ini 19.950. Maka potensi dividen yield yang bisa teman-teman dapatkan adalah 11 sampai 12%-an. Dengan target ya sampai ke 30.000, maka potensial upside-nya ini cukup menarik guys ya, hingga 50% ya untuk target sampai ke 30.000 seperti itu. Untuk saham yang kelima yang akan kita bahas pada video kali ini adalah PT Vale Indonesia ya dengan kode saham INCO. Nah, untuk INCO sendiri net profitnya mengalami kenaikan 36,89% sepanjang 2023. Untuk price to earningnya di angka 9,6 kali dan PBV di angka 1 kali guys. Jadi valuasi dari INCO juga ini masih sangat murah guys ya. Dan kita lihat untuk labanya naik dari 3,1 triliun menjadi 4,2 triliun
Dan untuk prediksi dividen dari saham Inco sendiri ya, DPR-nya sempat bagi 30-40% dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Maka kita proyeksikan untuk dividen final 2024 itu sebenarnya bisa bagi 128 sampai 170 rupiah per lembar saham. Di harga saat ini 4.100, dividen yieldnya kisaran 3-4%. Tapi setelah Inco ini melakukan divestasi dan Main ID atau BUMN menjadi pengendali dari saham Inco, apakah Inco bisa bagi dividen lebih tinggi lagi? Mungkin dengan DPR di kisaran 50% lebih, itu memungkinkan ya guys ya. Karena biasanya pemerintah atau Main ID ini ingin bahwa perusahaan-perusahaan BUMN itu bisa membagikan dividen yang besar dan juga menjadi pemasukan tentunya untuk negara Republik Indonesia, seperti itu. Jadi saya pun sebenarnya mendukung dan juga setuju kalau misalkan BUMN ini diharuskan membayar dividen, entah itu ke negara atau ke investornya, yang berarti sebenarnya kita sudah menikmati ya guys ya hasil dari pertambangan bumi dan juga alam Indonesia, seperti itu. Dan ini adalah keuntungan ya untuk kita para investor, di mana kita bisa menikmati hasil dari alam Indonesia itu sendiri dan juga hasil dari pertambangan di bumi Indonesia. Nah, untuk targetnya Vale ini bisa sampai ke 5.700 ya, dengan potensial upside hingga 39%-an. Nah, jadi 5 saham yang sudah kita bahas ya, ini adalah 5 saham blue chip yang harga sahamnya masih belum naik tinggi, padahal labanya itu terus bertumbuh setiap tahunnya. Nah, jadi kira-kira saham mana nih yang sudah teman-teman koleksi atau mungkin teman-teman tertarik untuk koleksi? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar guys ya. Kita sudah bahas 5 saham blue chip yang harga sahamnya belum naik tinggi ya, seperti Astra International dengan kode saham ASII, lalu ada PT Indofood dengan kode saham INDF, lalu ada PT Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM, ada Gudang Garam TBK dengan kode saham GGRM, dan ada PT Vale Indonesia dengan kode saham Inco. Jadi kalau misalnya teman-teman ya ada ketertarikan dengan beberapa saham yang sudah kita bahas, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham ya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.